Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kafil Dani Fadli dengan NIM 333240014 dari kelompok 13 tutorial statistika 2 pada modul eh, estimasi parameter. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan tugas mingguan. Nah, di sini ada tugas mingguan shift 1. Kita baca soalnya terlebih dahulu. Sebuah perusahaan ingin mengetahui rata-rata biaya transportasi bulanan karyawannya. Dari populasi karyawan diambil sampel acak sebanyak itu 120 orang. Hasil pengamatan menunjukkan rata-rata biaya transportasi itu 2.800.000 dengan simpangan baku 500.000 rupiah. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk memperkirakan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut. Nah, di sini ada note di bawahnya, selesaikan dengan menggunakan software RStudio dan Minitab. Nah, berarti kita menggunakan dua software ya, yaitu RStudio dan Minitab. Nah, kita ke RStudio terlebih dahulu. Nah, di sini tuh saya, Kavi ini sudah membuat sintaknya dan tinggal kita masukkan datanya ya. X yaitu X bar itu tuh masuk itu ke dalam rata-rata biaya transportasi yaitu 2.800.000 rupiah. Kita isi. Nah, sigmanya itu yaitu simpangan baku yaitu 500.000. N-nya itu 120 jumlah sampel yang diambil secara acak. Nah, alpanya itu kan di sini kan interval kepercayaan yang ini tuh 95% ya. Jadi itu alfa tuh rumusnya tuh satu dikurang tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaannya ini dibentuk dalam desimal. 95% itu 0,95. Jadi satu dikurang 0,95 jadi 0,05. 0,05. Bisa titik ataupun 0,05 ya, tergantung. Habis itu Z kritis alfa dibagi 2 berarti 0,05. 0,5 dibagi 2 itu 0,25. Z grid 0,1 dikurang alfa yaitu untuk menghasilkan Z kritisnya ya. Habis itu standar error sigma, jadi itu si nilai 500.000 dibagi jumlah jumlah sampel itu diakarkan. Habis itu batas bawah dan cetak hasil, kita cetak hasil ya. Nah, di sini selang kepercayaannya itu 2712889 sekian. Habis itu kita coba di Minitab. Start. Satu sampel Z. 120 sampel miniatur 2.800. Deviasinya tuh atau simpangan bakunya tadi. Nah, tadi kan nilai kepercayaannya itu 95 ya. Nah, di sini tuh kita pilih option, habis itu confidence level itu 95. Kita oke. 271 271 sama. Oh, untuk di RStudio dan Minitab itu hasilnya sama. Jadi tadi perkiraan rata-rata biaya transportasi seluruh karyawan perusahaan tersebut tuh rentang antara 2.700.000 sampai 2.800.000 sekian. Kita lanjut ke nomor 2. Penelitian dilakukan untuk membandingkan proporsi mahasiswa dan pelajar SMA menggunakan e-wallet sebagai alat pembayaran utama. Dari 500 mahasiswa, terdapat 320 menggunakan e-wallet. Sementara itu, dari 400 pelajar SMA, terdapat 210 menggunakan e-wallet. Tentukan interval kepercayaan 95% untuk selisih proporsi sesungguhnya antara mahasiswa dan pelajar SMA yang menggunakan e-wallet. Oke. Di sini N yang pertama tuh jumlah tadi ya 500. Habis itu X1 nya tuh 320. N2 nya tadi SMA ya 400. Habis itu tadi 120.
120, 210. Dan tadi alfanya tuh nilai tingkat kepercayaan 95%, jadi sama kayak tadi. Nah tadi habis itu selisih proporsi ya, itu rumusnya tuh P1 head, jadi itu nilai yang tadi nih dibagi 500 dibagi 500 320 dibagi 500 dikurang, dan itu mencari di proporsi. Habis itu standar error rumusnya tuh nilai head 1 di P1 dikali 1 dikurang P1 head dibagi N1 ditambah P2 head dikali N1 P2 head dibagi N2. Habis itu nilai Z kritis hampir sama ya tadi ya, batas bawah. Habis itu cetak hasil. Oke, sebentar. Oke, di sini 0,05 ya. 0,5 selisihnya. Kita langsung coba di Minitab. Ini itu 120, yang ini 210, ininya 400, ini 500, dan ini 320. Dan cek tingkat kepercayaan 95%, kita oke. Di sini 0,5 sekian sama 17 ya, sama. Jadi itu selisih proporsinya ya antara mahasiswa dan SMA tuh dalam rentang tuh 0,050 sekian dan 0,17 sekian. Nah, kita lanjut ke nomor 3. Sebanyak 10 botol minuman diambil secara acak dari suatu proses produksi. Dari hasil pengukuran volume diperoleh simpulan baku sampel sebesar 0,28. Diasumsikan volume minuman berdistribusi normal. Tentukan interval kepercayaan sebesar 95% untuk variasi dan simpangan baku volume seluruh botol minuman yang diproduksi. Kita masuk ke RStudio terlebih dahulu. N10 nya itu 10, tadi 10 botol, ini liter 0,28 liter. Habis itu alfa, tadi tingkat kepercayaannya. Oke, habis itu nilai C square dari tabel DF9. Ini rumusnya. Habis itu hitung interval kepercayaan untuk variasi N5 10 dikurang 1 dikali S2. S2 nya itu dari S5 dikali 2, 0,28 dikali 2 itu 0,0784. Oke. Habis itu hitung kepercayaan, lalu kita cetak hasilnya. Kita coba run. Hasilnya itu 0,511 untuk simpangan baku silang kepercayaannya, dan untuk variasi itu 0,37. Oke, kita coba langsung basic statis. Kita yang variasi terlebih dahulu. Variasi tadi itu dipakai 0,0784 karena 0,28 dikali 2 kan S2 nya ya. Kita oke. 0,37 kita cek. Ya betul 2,61, dan kita yang standar deviation baru 0,28. Langsung oke aja karena tingkat kepercayaannya sudah 95, 193.
ya, karena ini kan hasil dibulatkan, bisa seperti ini. Ya, 1925. Oke, berarti sama ya studio dan ini, dan berarti selang kepercayaan untuk variasinya itu 0,37 sekian dan 0,261, dan selang kepercayaan untuk simpangan bakunya itu 0,192 sekian dan 0,511 sekian. Baik, cukup sekian dari modul 1 yang berjudul estimasi parameter tugas mingguan sip 1 dari Kavi undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.